Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tiba-tiba, suara gemericik menyebar ke seluruh Chu Selatan. Yin Ziping, Qin Yu menantangmu. Malam yang sunyi, karena tantangan Ye Chen menantang Dule pada Yin Ziping, tiba-tiba mendidih dan meledak lagi suasana. Chu Selatan, yang telah tenang selama beberapa hari, tiba-tiba meledak. Mendengar akan tantangan itu, semua kultivator berdiskusi. Qin Yu masih hidup. Banyak orang berdiskusi. Bagaimana ini mungkin? Aku melihatnya hancur oleh petaka guntur. Lebih dari 1.000 orang memburunya sebelumnya dan dia Qin Yu masih hidup. Itu bahkan belum mati. Sekte Qing Yun gempar ketika mendengar kata-kata itu. Leluhur Qing Yun berkata, "Pergi dan lihat, apakah itu benar-benar Qin Yu." Segera pasukan kuat Sekte Qing Yun terbang. Tiba-tiba, 9 sosok terbang keluar dari Sekte Heng Yue satu demi satu, masing-masing luar biasa. Di Sekte Zhengyang, itu benar atau salah? Apakah itu Qin Yu atau bukan? Jika itu Qin Yu, dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Ji Ningsuang berkata, ternyata kamu masih hidup. Di keluarga Sangguan Han Yu sangat bersemangat mendengar Qin Yu dan mengajak adiknya Sangguan Yu untuk melihat. Kak, ayo pergi menemui kekasihmu. Sangguan Yu tidak bisa menahan senyum. Aku benar-benar ingin tahu, orang macam apa yang membuat kakak terpesona. Mendengar perkataan adiknya, Sangguan Han Yu tersipu malu. Ayo kita lihat. Oh, hei. Aku bertemu dengan pertunjukan hebat tepat setelah aku kembali. Di lembah Wanhua, kakek Zuge yang baru saja duduk di kursi melompat lagi, lalu dia tidak lupa melirik istrinya, tidak jauh dari situ. Apakah kamu ingin melihatnya denganku? Fuling menjawab, pertarungan puncak generasi muda, tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Fuling membisikkan senyum, melangkah ke langit, dan kemudian kakek Zuge mengikuti. Di aula keadilan, pergi dan lihat. Tuan Lingzhen membanting jubahnya dan melangkah ke dalam kehampaan, seperti pelangi di langit. Cari kematian. Di aula Sekte Heng Yue, Yin Ziping tiba-tiba berdiri, mulutnya penuh drama, dan matanya penuh keganasan mendengar tantangan duel dari Qin Yu. Berhentilah gelisah, periksa dengan jelas. Di samping, Tong Xuan berkata dengan suara yang dalam, mungkin saja seseorang yang menyamar sebagai Qin Yu. Malam yang sunyi tidak tenang. Menghadap ke langit, itu adalah pelangi yang dipenuhi dengan tembakan terbang, ke segala arah, seperti sungai, menyatu menuju Changyuan kuno yang kacau. Para kultivator bergegas ke tempat pertarungan untuk menyaksikan. Apa? Qin Yu masih hidup. Apa? Qin Yu menantang Yin Ziping. Kedua pesan ini tampaknya memiliki sayap, dan berita mengalir dari selatan ke utara secara berurutan, dan menyebar ke seluruh dataran Chu. Paman Dugu, aku ingin melihat Ye Chen. Di sebuah lembah, Biyu memandang Dugu Ao. Dugu Ao berkata, ayo pergi dan lihat. Mengetahui bahwa Biou tidak dapat dihentikan dan sangat merindukan Ye Chen, Dugu Ao segera bangkit, dan di bawah lengan baju, dia menghilang ke lembah bersama Biou menuju tempat pertarungan. Di keluarga Wu Tian, Qin Yu masih hidup. Setelah mendengar berita, Wu Tian Xiyue yang kesepian tiba-tiba berdiri, yang sebelumnya dia sedih dan bersinar lagi mendengar bahwa Qin Yu masih hidup. Ayah, aku melihatnya. Wu Tian Xiyue buru-buru menatap Wu Tian Xuanzhen, dan matanya penuh harapan. Aku akan pergi denganmu. Wu Tian Xuanzhen tersenyum ringan, bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran anak perempuannya begitu tertarik pada Qin Yu.
Di kota alkemis, dan Chen penguasa Koa alkemis langsung pergi dengan Luoxi dan Suanu. Ada suara mendengung di hampir setiap kota kuno di Dacu, yang merupakan suara rotasi susunan teleportasi. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang, tetapi siapapun yang mendapat berita ingin melihat orang terpanas yang telah berlalu pada hari-hari ini, untuk melihat pertarungan dua anak muda terkuat. Boom, bang, gemuruh. Pada saat ini, kekacauan di Changyuan penuh dengan suara gemuruh. Begitu banyak sosok yang menghadiri pertempuran antara Qin Yu dan Yin Ziping. Apalagi seiring berjalannya waktu, setiap detik, orang-orang dari segala arah bergabung, hampir setiap kekuatan di dataran Chu mengirim orang. Pada saat ini, semua mata tertuju pada kehampaan di tengah Changyuan kuno yang kacau. Di sana, ada seorang pria duduk di sana, menyeka pisau patah dengan kepala terkubur di sana. Dia mengenakan topeng hantu, dan dahinya diukir dengan kata balas dendam, yang berdarah saat ini, dan orang-orang yang menontonnya terkejut. Melihat Qin Yu, banyak kultivator tua bergumam. Hanya beberapa bulan yang lalu, Qin Yu menempati peringkat ke-99. Sudah berapa lama sejak itu, lalu menjadi peringkat 2. Banyak orang menghela nafas. Tapi keberanian bocah ini memang tidak kecil. Seseorang berseru, berani berlari seperti ini untuk menantang, dan ketiga sekte tidak akan membiarkannya pergi. Di aula sekte Tianxuan, Fuya berkata, Yang mulia, apakah menurutmu Ye Chen akan menang? Melihat siluet hitam di tirai air, Fuya tersenyum dan melihat ke sisi Dong Huang Taixin. Siapa yang tahu itu? Dong Huang Taixin bertanya dengan santai sambil merapikan rambutnya di depan cermin kecil, tapi bocah Ye Chen itu bisa mengejekku ketika di kompetisi 3 sekte aku meremehkannya. Sehingga aku kalah taruhan dari Xuan Chen, jika tidak, Xuan Chen masih dikurung di sini. Di Changyuan kuno yang kacau hari ini bukanlah kegembiraan biasa. Memalingkan muka, penonton dan orang kuat dari seluruh Dacu berkumpul. Dalam sorotan, Ye Chen di atas langit masih duduk di sana bersila, menyeka pedang naganya yang berbintik-bintik berkarat, dan dia mengabaikan mata kuartet. Ling Zhen ada di sini. Mendengar nama ini, Ye Chen, yang masih menyeka pisau naga, tidak bisa membantu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah. Dari kejauhan, Ye Chen melihat Ling Zhen yang datang dari langit. Seperti biasa, dia berdiri tegak dan berpura-pura menjadi penegak keadilan. Dia hanya memberikan suara pelan pada penghormatan kuartet. Ketika melihat Ling Zhen, kepala Ye Chen terdengar tidak bisa dijelaskan. Ling Zhen adalah salah satu target pembalasan Ye Chen. Pada saat ini, pemandangan ketika Ye Chen terbunuh hari itu muncul di matanya satu demi satu, bahwa Ling Zhen tidak bisa membedakan antara kebenaran dan iblis. Ye Chen bergumam, Ling Zhen, ketika aku punya waktu, aku akan membahas masalah iblis lagi denganmu. Tiba-tiba, hawa dingin melintas di mata Ye Chen. Penguasa kota alkemis telah datang. Segera, seruan datang dari semua orang, yang menarik perhatian semua orang ke masa lalu, dan penguasa kota alkemis dan Chen yang datang perlahan diikuti dan Yi, Xuanu dan Luoxi. Melihat kedatangan dan Chen, semua kultivator memberi hormat. Terima kasih atas penghormatan kalian. Dan Chen tersenyum lembut, dan dia sudah menatap Ye Chen. Secara kebetulan, tatapan Ye Chen juga datang. Mata keduanya terhuyung-huyung, tapi Ye Chen bukan apa-apa, tapi dan Chen sedikit mengernyit. Itu Qin Yu. Selain itu, dan Yi juga melihat Ye Chen, seperti mereka, Xuanu dan Luoxi, tapi entah bagaimana,
setelah melihat Ye Chen, mereka semua memiliki perasaan yang familiar. Keluarga Dong Yue Sangguan juga ada di sini. Dengan teriakan lain, mata penonton kembali berkumpul ke satu arah. Di sana, ketiga tetua perlahan-lahan pindah, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, diikuti oleh Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer. Apakah dia Qin Yu, yang kakak sukai? Begitu dia berhenti, Sangguan Yuer tidak sabar untuk melihat kekosongan pusat, dan benar-benar ingin tahu siapa orang yang merebut hati saudara perempuannya. Seperti Dan Chen, Sangguan Yuer, setelah melihat Ye Chen, dia mengalami pertemuan sesaat, terutama saat dia melihat Ye Chen, perasaan akrab yang luar biasa muncul, yang tidak dapat diblokir. Apakah itu orang dari keluarga Wu Tian dari utara? Seru lainnya. Mendengar nama keluarga Wu Tian, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi memalingkan muka, dan melihat beberapa orang datang perlahan ke langit, dan akhirnya menatap tubuh ayahnya, Wu Tian Xuanzhen, penampilannya masih sedikit rumit. Melihat Wu Tian Xuanzhen, terlalu banyak orang tidak bisa tidak memikirkan seseorang, yaitu mengingatkan pada Wu Tian Chen Ye, sang alkemis suci. Di tempat kejadian, suasana menjadi agak tertekan. Setelah Wu Tian Xuanzhen masuk, matanya yang tegas tertuju pada Ling Zhen, yang adalah orang yang membunuh Ye Chen anaknya. Merasakan tatapan dingin Wu Tian Xuanzhen, pandangan Ling Zhen juga menjadi dingin. Keduanya saling berhadapan dalam kehampaan, dan mereka cukup siap untuk bertarung di tempat, sehingga suasananya ditekan secara ekstrim. Segera, konfrontasi es dipecahkan oleh suara, Ling Zhen, aku baru saja melihatmu, kamu memiliki aura besar. Kata-kata itu tidak jatuh, seorang lelaki tua malang dengan telinganya masuk, dan ada seorang wanita berbaju putih berkibar di samping, dan dia melihat dengan hati-hati, bukankah itu kakek Zuge dan istrinya? Melihat kakek Zuge, Ling Zhen mendengus lagi. Kakek Zuge memandang rendah Ling Zhen sebagai orang yang telah membunuh Ye Chen. Di tempat, kakek Zuge sedikit membeku, lalu menggosok matanya dengan keras sebelum pergi melihat sosok Qin Yu, penampilannya menjadi sangat indah dalam sekejap. Kurasa tidak. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih. Kakek Zuge menyeringai, setelah melihat Ye Chen dasar bocah sialan selalu menggemparkan membuat masalah. Ye Chen buru-buru mengirimkan suara pada kakek Zuge, lihatlah pertarunganku kakek tua. Kamu luar biasa. Kakek Zuge menatap Ye Chen. Jika kakek Zuge tidak memiliki mata langit, khawatir tidak akan mengenali Qin Yu adalah Ye Chen. Jika tidak melihatnya dengan matanya sendiri, di mana dia akan tahu bahwa Qin Yu adalah Ye Chen? Ye Chen berkata, aku sangat rendah hati, rendah hati. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi meluruskan seluruh kerahnya. Boom! Kerumunan itu hanya sedikit lebih tenang, dan mereka dikejutkan oleh ledakan. Saat ini, mata semua orang ada di pendatang, tampilan itu. Jangan salahkan mereka untuk ini, hanya karena orangnya besar. Tingginya lebih dari 3 kaki, dengan punggung seperti harimau, sosok agung dan otot seperti naga, penuh teror. Orang ini, tentu saja, adalah Men Xiong yang pernah dilihat Ye Chen dalam pelelangan batu di kota kuno Tianlong, tetapi itu adalah raksasa dari utara. Aula Haus Darah juga ada di sini. Segera, seseorang berseru. Mendengar istana Haus Darah, Ye Chen melihatnya. Pada tampilan ini, matanya tidak bisa membantu menyipit sedikit, karena Ye Chen telah melihat mereka berdua, dan pada malam itu adalah orang yang mengejar Chu Ling Er di hutan monster malam itu yang memberikan racun gairah. Tragedi inilah pertemuan awal Ye Chen dengan Chu Ling Er,
hingga terjadinya tidur bersama di dalam gua untuk menyelamatkan Chu Ling dari efek racun gairah. Selanjutnya, orang-orang terus datang. Ye Chen melihat senior Du Guao dan Biyu, dan Ye Chen juga melihat Jining Xuang, yang berpakaian seperti pria, dan orang-orang di keluarga Yin dan Yang dan orang-orang di keluarga Yuan yang tersembunyi di kerumunan. Melihatnya, Ye Chen melihat seorang pemuda berpakaian di sudut kerumunan. Dilihat dari kejauhan, dia tidak istimewa, hanya seorang pemuda biasa, tidak seperti seorang biarawan, tetapi lebih seperti seorang sarjana, matanya seperti ombak di sumur kuno, seperti rambut hitam yang mengalir di air terjun dan tidak berangin dan otomatis. Namun, pemuda seperti itulah yang membuat mata Ye Chen hampir berbaris, karena pemuda itu sangat kuat, dan dia bisa merasakan kekuatan yang tidak aktif pada pemuda itu. Kekuatan itu kuat membuatnya sangat ketakutan. Ketika Ye Chen melihat pemuda itu juga menatapnya, dan dia juga tersenyum seperti angin musim semi dan senyum ceroboh. Untuk menunjukkan kesopanan, Ye Chen menjawab sambil tersenyum, dan kemudian melihat ke belakang. Selanjutnya, Ye Chen juga melihat banyak orang dengan napas yang sangat halus, dan setiap kekuatan membuatnya berani. Dataran Chu yang besar ini benar-benar seperti harimau berjongkok dan seperti naga tersembunyi. Ye Chen bergumam. Begitu banyak orang kuat yang tersembunyi hadir di sini untuk menonton pertempuran duel antara dirinya dan Yin Ziping, yang merupakan peringkat ke-1 dan kedua dalam daftar peringkat pemuda seluruh dataran Chu. Boom! Segera setelah ceramahnya, raungan datang dari kehampaan. Kemudian, awan yang bergejolak menggulung, dan orang-orang dari sekte King Yun datang, dipimpin oleh leluhur King Yun. Setelah itu, lusinan sosok juga luar biasa, dan yang terlemah semuanya berada di tahap Dark Space tingkat 9. Boom! Segera, ada raungan di kehampaan lainnya. Segera, lusinan sosok muncul di mata semua orang. Mereka adalah orang-orang kuat dari sekte Zhengyang, dipimpin oleh leluhur Zhengyang. Lusinan sosok pasukan di belakangnya juga luar biasa. Selama percakapan, kedua dari sekte King Yun dan sekte Zhengyang datang. Pertempuran itu terlalu besar, dan bahkan para kultivator lainnya pun harus memberi jalan kepada pasukan sekte Zhengyang dan pasukan kuat sekte King Yun. Seorang tetua sekte King Yun berkata, "Qin Yu, kamu tidak harus pergi hari ini." Seorang leluhur tua sekte King Yun segera marah dan ingin menembak. Ye Chen tidak bergerak karena Ye Chen tahu bahwa leluhur King Yun tidak akan membiarkan bawahannya menyerang menembak Ye Chen. Benar saja, leluhur King Yun menghentikan tetua itu di sini, pria kuat dari sekte Zhengyang pun juga sama. Meskipun rasa amarah dan kebencian pada Qin Yu tidak terbatas, dia tidak tahan untuk tidak mengambil gambar, hanya menatap Ye Chen dengan dingin. Seperti yang diharapkan Ye Chen, sekte Zhengyang dan sekte King Yun tidak bodoh berbuat hal yang gegabah menyerang langsung Ye Chen, jadi tidak perlu menembak sekarang. Boom! Bang! Segera, ada raungan di kehampaan, seperti guntur. Qin Yu akan menghabisimu hari ini. Segera, teriakan keras terdengar yang tak lain itu dari mulut Yin Ziping sang inang jiwa naga kuno dengan kecocokan 90% yang merupakan ketua sekte Heng Yue dan peringkat pertama dalam daftar Feng Yun, dan orang-orang kuat pasukan sekte Heng Yue tiba. Pasukan sekte Heng Yue lebih besar dari pasukan sekte Zhengyang dan sekte King Yun. Setiap momentum begitu kuat sehingga menggetarkan seluruh langit. Dengan tampilan nakal Yin Ziping dengan senyuman nakalnya menerima tantangan duel melawan Qin Yu, sang pembunuh dewa, murid peringkat 2 dalam daftar Feng Yun. Peringkat 2